berdiri itu nang bagus lawaskah satu matkah. Dan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaat. Memperpanjang sujud itu lebih afdal daripada memperpanjang rukuk. Berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi, boleh bagi orang yang sakit yang mungkin baginya untuk berdiri dengan tanpa masyakkat kalau sembahyang sendiri, tetapi tidak bisa berdiri ketika dia sembahyang berjamaah. Kalau sembahyang sunatan, kawat berdiri full seluruh sembahyang tanpa ada gangguan masyarakat. Kalau berjamaah, kada awal berdiri seluruhnya illa ma'a julusin fi ba'dihha, kecuali duduk di sebagian salat. As-salatu ma'hum, dibolehkan bagi orang yang demikian dalam sakit demikian salat bersama mereka jemaah. Ma'al julusi fi ba'dihha, serta duduk pada sebagiannya. Kalau sembahyang sunatan, seluruh sembahyang sempurna dengan berdiri dan sempurna tanpa ada gangguan. Kalau sidin berjamaah, biasanya berjamaah itu agak panjang sedikit daripada sembahyang sendiri. Kalau sembahyang sendiri, kalau digas, dipotong atau dipendekin. Kalau sembahyang kadang-kadang seluruhnya pasti ada sebagian sembahyang yang sini harus duduk. Maka orang yang demikian boleh sembahyang berjamaah dan duduk di sebagian salatnya. Nah, di sini ada masalah dari awal pembicaraan bahwa orang yang puasa berdiri wajib berdiri dalam sembahyang fardu. Kalau kada berdiri dalam sembahyang fardu sementara dia puasa, maka tidak sah salat fardunya. Nah, ini kemudian menjawab antai kita membuat sebuah pertanyaan. Adakah orang yang puasa berdiri kalau sendirian tapi berjamaah tidak sanggup, kecuali hanya sebagian yang sanggup berdiri, rakaat pertama dan kedua saja, yang ketiga uyuh sunnah. Bolehkah demikian caranya? Berdiri di sebagian kemudian duduk. Ini salat fardu. Jawabannya boleh. Boleh kalau sini berjamaah. Wa in kana al-afdalu al-infirad, dan sekalipun yang afdal adalah sembahyang sendiri. Kalau pertanyaannya bolehkah orang yang tidak sanggup berdiri full seluruh sembahyang kalau berjamaah duduk sembahyang duduk di sebagiannya, jawabannya boleh. Kalau sembahyang sunatan full berdirinya boleh kita duduk di sebagian, tetapi yang afdal, mana afdalnya? Berjamaah tapi sebagian ada duduk. Kalau sendirian full seluruhnya berdiri, yang afdal adalah sembahyang sendiri asal seluruhnya dilakukan dengan berdiri. Wa kadza idza qara'a al-Fatihata faqat lam yaq'ud aw was-surah ba'da fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi. Seperti ini juga apabila dia membaca Fatihah saja, maka dia tidak perlu duduk dalam salatnya. Tetapi kalau dia membaca Fatihah beserta surah, maka dia akan duduk pada sebagian rakaat itu. Maka boleh baginya
membaca surah walaupun harus duduk. Kalau kada pakai surah waladhdallin amin, ada istilahnya, ada duduk antara tulisnya, jadi seluruhnya berdiri. Kalau membaca, oh ya salah kacang puyuh nih, harus duduk nih. Nah, bolehlah membaca surah dan harus duduk, ya benar silakan. Tetapi mana yang afdal? Wa in kana al-afdalu tarkaha, dan sekalipun yang afdalnya meninggalkan surah. Lebih baik full seluruh rakaat dengan berdiri dengan tanpa surah daripada pakai surah tapi harus duduk di sebagiannya. Nah sekarang pembahasan awalnya kan ketika seseorang ini berdiri, puasa berdiri, wajib berdiri dalam sholat fardu. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang ini karena puasa berdiri? Jawabannya tentu boleh duduk. Pertanyaannya, cara duduknya bagaimana? Kalau kita sembahyang duduk kita, wal afdalu lil qa'idi, yang afdal bagi orang yang salat duduk, al-iftirash, yaitu iftirash, sebagaimana duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, itu cara yang afdal. Summat tarabbu', kemudian cara yang afdal yang kedua setelah iftirash at-tarabbu'. Tarabbu' itu bersilah. Nyaman bersilah nih. Ini nomor 2 urutannya. Summat tawarruk, kemudian cara yang ketiga afdalnya adalah tawarruk. Tetapi cara apapun yang kita kerjakan, salat duduk ini boleh-boleh saja. Tapi yang afdal dari iftirash, tarabbu', kemudian tawarruk. Fa in ajiza 'anis salati qa'idan shalla muttaji'an 'ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Apabila lemah daripada salat dengan posisi dudukin kana kawan, maka dia salat dengan ittija. Ittija ini berbaring di atas lambungnya sebelah kanan, mustaqbilan lil qiblati, ya, berdiri di atas lambungnya sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya. Jadi wajah kita arah kiblat, kita berbaring. Menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya, wa muqaddami badanihi, dan bagian depan badannya. Di bagian depan kita ini hadap ke kiblat. Kalau kita sembahyang berbaring dari, ya, berbaring dari di atas lambungnya yang kanan. Kenapa demikian caranya? Itu berdasarkan hadis riwayat Sahih Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa an nabiyina. Imran bin Husain ini dulu mempunyai penyakit wasir, ambeien. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, bila berduduk, kan orang-orang ambeien ini duduk sakit, tidak kuasa berdiri, duduk. Aku jadi Imran bin Husain berduduk pun ngalih. Maka Nabi bersabda, salli qa'iman. Salatlah kamu berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau tidak kuasa berdiri, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dan apabila tidak sanggup duduk, maka berbaring di atas lambung kanan.
Kalau hadis riwayat Imam An-Nasai ada tambahan lagi, fa in lam tastati', kalau tidak sanggup, fa mustalqiyan, maka bertelentang. Berbaring tidak sanggup dari di atas lambung kanan, bertelentang. Lalu di ujung sabda Nabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati satu diri kecuali dengan kemampuannya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang ini berbaring di lambung kiri, ke arah kiri berbaringnya, apa hukumnya? Wa yukrahu 'alal jambil aysari bila udhrin. Makruh berbaring di atas lambung kiri apabila tanpa udzur. Jadi kalau tanpa udzur, makruh hukumnya berbaring ketika salat menghadap kiblat dengan lambung kiri. Famustalqiyan, ternyata berbaring pun kada sanggup. Berbaring di atas lambung kanan kada sanggup juga. Kayak apa? Famustalqiyan 'ala dhahrihi, maka dia bertelantang di atas belakangnya. Wa akhmasahu ila qiblati, dan dua telapak kakinya yang mengarah ke arah kiblat. Wa yajibu an yad'a tahta ra'sihi nahwa mikhaddatin liyastaqbila wajhil qiblata, dan wajib meletakkan di bawah kepalanya akan umpama bantal supaya dia bisa menghadap kiblat dengan wajahnya. Lagi harus diletakkan di atas kepalanya bantal supaya wajahnya juga ikut hadap kiblat selain dua telapak kakinya tadi. Bagaimana rukuk dan sujudnya? Wa ayyumi'a ila sawfil qiblati raki'an wa sajidan wa bis sujudi akhfadha minal imani ila ruku'i, dan bahwa dia mengisyarat ke arah kiblat rukuk dan sujudnya ya dengan isyarat, dengan kepala. Dan dia isyaratkan dengan sujud itu lebih rendah, ya isyarat kepada dengan sujud lebih rendah daripada mengisyarat kepada rukuk. Jadi kalau kita bertelantang itu, bagaimana rukuknya? Kita tundukkan. Bagaimana sujudnya? Lebih tunduk daripada isyarat rukuk. Ternyata kepalanya kadang lagi menggarap, sudah kritis banget, benar sudah dirinya, tetap wajib sembahyang. Fa in ajiza 'anil imai bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Apabila seseorang ini lemah daripada mengisyarat menggunakan kepalanya, maka dia mengisyarat dengan kelopak matanya, dengan isyarat mata. Ternyata kelopak mata kada lagi menggerakkan juga, begijimnya lagi kewian. Kayak apa? Fa in ajiza ajra al salati ala qalbihi. Kalau dia lemah daripada mengisyarat dengan kelopak matanya, maka dia melakukan akan pekerjaan salat dengan hatinya. Jadi di hatinya lagi berdiri baca Fatihah dalam hati. Kalau kebetulan lidah masih bisa membaca, silakan. Fala tasqutu anhu salatu ma dama aqluhu sabitan. Maka tidak gugur darinya oleh keparduan salat ma dama aqluhu sabitan, selama akalnya ada. Jadi kalau ada akal, tidak ada istilah gugur kewajiban, karena orang itu masih mukallaf. Wa innama akharul qiyama an sabiqaihi ma'a taqaddumihi alaihima li'anahuma ruknani haqqun hatta fil nafli wa huwa ruknun fil fardhati faqat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pembicaraan tentang berdiri, nah ini di urutan yang ketiga?
Padahal ketika kita pemulaan sembahyang itu berdiri sudah mulai, takbiratul ihram juga ada, niat juga ada. Kenapa niat yang didahulukan, takbiratul ihram nomor 2 dan berdiri ini dibicarakan nomor 3? Padahal ketiga-tiganya semuanya digawe di awal sembahyang. Alasannya hanya saja mengakhirkan, mendudiakan oleh ulama akan masalah rukun sembahyang berdiri ini di urutan ketiga setelah yang 2 terdahulu, niat dan takbiratul ihram. Padahal berdiri ini pendahulunya berdiri ternyata takbiratul ihram, berdiri ada niat. Jadi pendahulunya ini kenapa didudiakan? Alasannya li'annahuma ruknani hatta fil nafli, karena bahwasanya niat dan takbiratul ihram ini 2 rukun, baik di sembahyang fardu sampai sembahyang sunat pun rukun. Nah, wahwa sedangkan berdiri ruknun fil fardhati faqat, hanya rukun pada sembahyang fardu saja. Karenanya diakhirkan, dilambatkan pembicaraannya oleh ulama setelah niat dan takbiratul ihram. Jadi luar biasa indahnya ulama-ulama itu menyusunkan, itu pun menjadi pertimbangan. Kamun tafilin, sambungannya nih. Sambungannya waswaqiyya wasazabiyya wal hadirin fi fardin wali ajizin syaqqa li qiyamun shalla qa'idan, berdiri. Kamun tafilin loh, seperti orang yang salat sunat. Jadi kita ulangi, orang yang tidak puasa berdiri silahkan salat duduk, sebagaimana orang yang puasa di dalam sembahyang sunat juga silahkan berduduk. Fayajuzu lahu ayyusalliyan nafla qa'idan, maka dibolehkan bagi orang yang puasa bahwa dia salat sunat dengan posisi duduk. Wa muttaji'an, bahkan berbaring, ma'al qudrati 'alal qiyami, serta puasa atas berdiri. Awil qa'udi, atau puasa atas duduk. Jadi silakan Anda merasai sembahyang sunat berbaring, silakan. Kada wajib dan posisi berduduk. Wa yalzamul muttaji'a al-qu'udu lirruku'i wasjud. Tetapi wajib bagi orang yang sembahyang berbaring itu duduk, wajib duduk lirruku'i, untuk rukuk, wasjud dan sujud. Nah, karena kan berbaring cuma ganti berdiri. Marasai Haji Sidin sama yang itu kiblat semuanya. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lagi Fatihah, baca ayat apa? Bila hendak rukuk bagaimana? Wajib berduduk. Duduk. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk. Bangun, berbalik pulang. Tidak kondisi kayak wali, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, samalaman sembahyang mulai isya sampai ke subuh. Orang ada guring presiden keringat lagi rokok, guring dan nggak boleh. Nah sekarang pertanyaannya, sholat sunat tidak wajib berdiri, boleh duduk. Bahkan salat sunat tidak wajib duduk, boleh berbaring, bergelantang pang. Nah, amma mustalqiyan fala yasihu ma'a imkanil ittija'i. Adapun bertelantang maka tidak sah
serta masih sanggup untuk berbaring. Nah, kalau bertelentang kada, saya bertelentang ini hanya dispensasi bagi orang yang kada lagi bangun, rukuknya pun dengan isyarat kepala. Hendak rasain oyuh dulu, cuma jangan. Nah sekarang berdiri nang itu sudah tahu ada rukun sembahyang. Berdiri itu nang bagus lawaskah satu Makkah. Wa fil majmu'i italatul qiyami afdalu min taksirir rakaati. Dan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaat-rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Walam yurunkum Allahu 27 menit ya toh. Ada orang 2 rakaat 5 menit. Mana afdalnya? Memperpanjang berdiri lebih afdal daripada memperbanyak rakaat. Wa fir raudhati, dan dalam kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin, Imam Nawawi, tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku'i. Memperpanjang sujud itu lebih afdal daripada memperpanjang rukuk. Kan ngerokok silakan sepanjang-panjangnya, sujud dibolehkan. Nah kada boleh dipanjangkan, yang tidak dan duduk antara 2 sujud. Yang tidak boleh melebihi daripada ukuran Bismillah sampai waladhdallin Al-Fatihah. Ukuran duduk antara sujud tidak boleh melebihi daripada sekurang-kurang tasyahud dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya warabi'uha qira'atu Fatihah. Rukun salat yang keempat membaca Fatihah. Selesai pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna